Salam healing mania. Apa kabar semuanya? Tetap semangat karena Mamang masih di Candi Prambanan. Mamang belum bosan-bosannya ya membahas Candi Prambanan. Memang belum bosan pemirsa. Mungkin ada ratusan episode selanjutnya, tapi Mamang cukuplah dengan episode terakhir di Candi Prambanan ini. Oke, kita akan membahas perjalanan Candi Prambanan dari awal pembangunan sampai sekarang. Ternyata Candi Prambanan ini banyak menyimpan kisah-kisah dan peristiwa perjalanan bangsa Indonesia. Aduh, dari kerajaan Mataram kuno sampai dengan berdirinya Republik Indonesia. Bagaimana kisah-kisah perjalanan yang menghiasi Candi Prambanan, yang konon katanya Candi Prambanan itu sempat ditinggalkan menjadi tempat angker bagi yang pacaran di sini akan putus, bagi pemuda-pemudi yang mesum di sini akan menjadi perjaka atau tidak punya pasangan selamanya. Waduh, sampai akhirnya dipugar kembali dan menjadi destinasi wisata. Bagi penasaran, ayo ikuti Mamang jalan-jalan ya, jangan sampai bosan. Mudah-mudahan jangan sampai bosan lah. Kalau bosan, waduh, kasihan nih Mamang udah membudah ya, suaranya. Apa non di bawah itu masih kena ayah sisa-sisa peninggalan? Enggak, peninggalan candi yang di Candi Bongkar. Pasti di bawahnya. Ya, ada kemungkinan kalau di daerah sekitar Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur, hampir tiap kabupaten di kecamatan yang ada bahkan ada satu kecamatan yang jadinya banyak seperti ini. Jadi wilayahnya perbatasan nanti antara Jogja dengan Klaten, Jawa Tengah. Ya, karena dekat dengan lapangan udara Adi Sucipto. Nah, yang sebelah kiri itu adalah perjalanan candi dan yang perjalanan candi untuk dipugar. Nah, candi ini sempat hilang. Candi ini dibangun di abad 8 tapi sempat hilang. Lalu dipugar lagi, dibangun kembali. Dipasangkan lagi. Jadi candi ini dibangun berdasarkan cerita sejarah dan cerita legenda. Kalau cerita legendanya itu cerita Lorong Jonggrang. Silakan kalian bisa mencari informasi Sok. untuk pembicara lainnya. Karena merupakan daerah desa Pacan Taman. Pas pulang ke Siana. Ayo terus, jangan mandek di. Itu tuh Gunung Merapi itu. Ya. Ya, jadi abad ke-8 Masehi itu dibangun. Lalu abad perkiraan abad ke-11 atau 10 karena ada letusan mungkin ya. Jadi ini terkubur dan hancur. Dan tahun 1814 pada masa kita dijajah Inggris, Gubernur Jenderal Raffles, itu candi ini ditemukan kembali. Setelah ditemukan, lalu dipugar sama pemerintahan Belanda dan sama pemerintahan Indonesia dipugar lagi. Nah, dipugar itu dibangun kembali, direkonstruksi. Tapi merekonstruksi candi itu tidak semudah membangun rumah, bahkan berjuta-juta tahun. Boleh ke atas? Enggak, sampai sini aja. Sampai sini, yuk ke atas yuk. Sampai sini lah. Itu mah nggak ada, itu mah cuma atap. Sampai sini dah. Untuk melihat Dewi Durga. Ya. Jadi ini adalah Candi Siwa. Ya, memang dibatasi gitu. Masih penasaran, ayo ke atas.
Jadi Candi Prambanan ini menurut prasasti Siwagraha itu dibangun sekitar tahun 850 Masehi atau abad ke-8 Masehi pemirsa. Dan pada masa itu dipimpin oleh Rakai Pikatan dan ratunya Pramowardhani, suami istri raja dan permaisuri yang berbeda agama dari kerajaan Medang atau Mataram kuno. Pada masa itu Rakai Pikatan dan Pramowardhani gemar membangun candi, baik itu candi agama Hindu maupun agama Buddha. Itu adalah salah satu monumen toleransi cinta antara istri dan suami yang berbeda agama, dan juga untuk menyatukan umat masyarakat yang berbeda agama pada masa kerajaan tersebut. Berdasarkan prasasti Siwagraha, ternyata pembangunan Candi Prambanan itu tidak dibangun dalam satu malam. Ini berbeda sekali dengan legenda tentang Nyai Roro Jonggrang yang membangun candi dalam satu malam pemirsa. Jadi artinya pembangunan candi ini bertahap ya. Pembangunan Candi Prambanan ini dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya. Setelah Rakai Pikatan dan Pramowardhani meninggal, pembangunan candi ini dilanjutkan oleh Dyah Lokapala Kayuwangi. Pada masa Dyah Lokapala Kayuwangi ini, perluasan Candi Prambanan itu diperluas lagi. Namun ada tantangan. Salah satunya ada pemberontakan dari Kumbayoni, adik sepupu dari Rakai Pikatan. Setelah Kumbayoni ditumpas, maka pembangunan candi-candi termasuk Candi Prambanan pun dilanjutkan oleh Dyah Lokapala. Bahkan dipercantik, diperluas lagi Candi Prambanan, yang mungkin hanya beberapa komplek menjadi banyak komplek. Setelah Dyah Lokapala meninggal, kemudian pembangunan candi dilanjutkan, diperluas. Bahkan oleh raja-raja berikutnya, candi-candi di Jawa Tengah itu semakin banyak pemirsa. Di antaranya oleh Raja Rakai Watuhumalang, Rakai Daksa, dan yang selanjutnya adalah Dyah Balitung. Pada masa Dyah Balitung, Kali Opak yang dekat dengan Candi Prambanan itu digeser pemirsa, alirannya dialihkan. Bayangkan Kali Opak, sungai yang agak-agak besar, itu dialihkan ya, dicangkul, dialihkan alirannya pada masa kerajaan Mataram kuno yang notabene teknologinya mungkin tidak secanggih zaman sekarang. Ya, kalau Kali Got cukup dengan cangkul ya, tapi ini Kali Opak ini adalah sungai besar pemirsa. Dan dengan dialihkannya sungai Opak, maka pembangunan candi pun diperluas lagi. Nah, artinya bahwa pembangunan Candi Prambanan ini dilakukan secara bertahap dari satu raja ke raja-raja berikutnya. Dan yang kita lihat kemegahan ini adalah pembangunan Candi Prambanan dari masa ke masa. Berbeda dengan legenda yang konon katanya dibangun dalam satu malam. Tapi faktanya ini dibangun dari tahun ke tahun, bahkan 2 abad. Dari abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi. Pada tahun 924 Masehi atau abad ke-10, pada masa Empu Sindok, raja dari kerajaan Mataram kuno ya, mungkin anak cucunya Dyah Balitung, kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur pemirsa. Alasannya karena ada bencana alam, kemungkinan adalah letusan gunung berapi. Nah, kebetulan Candi Prambanan ini dekat sekali dengan Gunung Merapi, dan sebelah baratnya ada Gunung Sumbi, Gunung Merbabu, dan banyak gunung berapi lainnya termasuk Sindoro. Dan kemungkinan salah satu gunung itu meletus ya, yang mengakibatkan kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur, ke daerah Nganjuk sekarang. Nah, dari perpindahan ibu kota inilah maka candi-candi yang ada di Jawa Tengah termasuk Candi Prambanan itu ditinggalkan pemirsa, terbengkalai, dimakan oleh alam, bahkan rusak oleh bencana alam, atau mungkin terkubur oleh letusan gunung berapi. Dari abad ke-10 maka Candi Prambanan pun ditinggalkan dan menjadi santapan alam.
Lalu beberapa abad kemudian, tepatnya abad ke-13, ke-14 ya, banyak pemukiman yang berada di daerah Mataram atau daerah sekitar Candi Prambanan. Dan mereka membangun beberapa desa yang kelak menjadi sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Nah, untuk Candi Prambanan sendiri oleh masyarakat sekitar dijadikan candi yang angker pemirsa ya. Maka disitulah lahirlah legenda Loro Jongrang. Masyarakat itu tidak tahu siapa yang membangun raja mana yang membangun candi tersebut. Maka akhirnya lahirlah legenda Loro Jongrang. Dengan mitosnya, barang siapa yang pacaran atau mungkin berbuat mesum di sekitar Candi Prambanan, maka akan dapat sial seumur hidup. Sehingga bagi para pemuda dan pemudi pada masa itu, Candi Prambanan menjadi candi yang angker, bahkan ditakuti. Masyarakat segan untuk datang ke sana pemirsa, apalagi untuk berbuat mesum. Candi Prambanan pun menjadi saksi bisu berdirinya Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Senopati Inggalaga. Nah, pada masa itu terjadi perang antara Senopati Inggalaga dari Kesultanan Mataram dengan Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Perang tersebut ada di sekitar penataran Candi Prambanan, dan perang tersebut dimenangkan oleh Senopati Inggalaga. Candi Prambanan pun menjadi saksi sebuah peristiwa-peristiwa penting, diantaranya ada suksesi Perang Jawa. Dan juga Candi Prambanan pun menjadi saksi bisu di mana Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram itu harus dibagi dua pada tahun 1755. Menurut perjanjian Giyanti, Mataram Islam dibagi dua antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Dan pada masa pembagian itulah maka Candi Prambanan adalah batas antara Yogyakarta dan Surakarta. Candi Prambanan pun menjadi saksi biksu kedatangan tentara Inggris tahun 1811 ke tanah Jawa. Pada masa itu Inggris berperang dengan Belanda ya. Inggris berperang dengan Belanda untuk memperebutkan tanah jajahan, dan sempat terjadi perang di sekitar Candi Prambanan antara tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Thomas Stafford Raffles melawan Jenderal Jansen dari Belanda. Dan pada akhirnya Belanda kalah dituntang kepada Inggris, dan akhirnya kita pernah dijajah oleh Inggris 1811 sampai 1816. Nah, pada masa penjajahan Inggris inilah Candi Prambanan ya diteliti kembali dan ditemukan oleh Colin Mackenzie dari Inggris. Dan beliau ketika sedang berada di sekitar Jogja, dia menemukan beberapa candi megah, termasuk salah satunya Candi Prambanan. Dia melaporkan ke Gubernur Jenderal Inggris di tanah Jawa, yaitu Thomas Stafford Raffles. Oleh Raffles, laporan tersebut dimasukkan kepada buku yang fenomenal, yaitu History of Java, sehingga Candi Prambanan ini mulai dikenal kembali. Setelah Inggris pergi, Belanda kembali datang, dan Belanda pun tertarik untuk memugar candi-candi besar termasuk Candi Prambanan. Akhirnya Belanda memugar, merekonstruksi candi-candi Prambanan yang ditemukan oleh Inggris. Merekonstruksi Candi Prambanan ini tidak semudah membangun rumah pemirsa, apalagi membangun saung. Membangun rumah atau saung bisa dengan beberapa hari atau mungkin satu malam. Tapi merekonstruksi candi ini, satu candi saja, ini Candi Siwa, itu direkonstruksi mulai 1853 dan itu selesainya 1901. Ini berapa tahun ya? Ditambah lagi ternyata di Candi Prambanan ini adalah komplek banyak candi. Jadi artinya sampai hari ini yang kita kenal candi utamanya sudah jadi, tapi banyak candi-candi yang berantakan. Ini artinya belum direkonstruksi pemirsa.
salah-salah. Tak semudah memasangkan puzzle pemirsa. Oke, pada masa perang kemerdekaan nih, Candi Prambanan ini menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi Belanda. Mungkin Mamang pernah bercerita bahwa di salah satu sungai yang dekat Candi Prambanan itu menjadi markas divisi Siliwangi yang pernah mandi di sana ya, sehabis menumpas PKI Madiun. Ketika mandi ternyata kota Jogja sedang diserang oleh Belanda dan pada akhirnya divisi Siliwangi disuluh Lombok kembali ke Jawa Barat. Dan Candi Prambanan pun menjadi saksi bisu berdirinya Republik Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah, apalagi pada masa perang kemerdekaan di Yogyakarta. Setelah kemerdekaan, Candi Prambanan pun kembali dipugar oleh pemerintah Republik Indonesia dan menjadi tempat destinasi wisata, bahkan menjadi warisan UNESCO pemirsa. Yang kita lihat hari ini adalah Candi Prambanan yang begitu megah karena hasil rekonstruksi dan juga perjalanan sejarah dari awal pembangunan sampai sekarang. Dari monumen cinta pernah menjadi candi yang angker ditakuti dan sekarang menjadi tempat wisata. Bahkan berfoto di Candi Prambanan ini kita serasa instagramable di zaman abad kerajaan Mataram dulu pemirsa. Aduh, kita harus patut berbangga dan melestarikan. Inilah warisan leluhur nenek moyang kita. Bayangkan kalau rakyat Pikatan dan Pramawardhani tidak membangun Candi Prambanan, mungkin kita semua tidak akan berwisata ke sini pemirsa, dan mungkin hari ini tidak akan berfoto ria. Nah, oleh karena itu, marilah kita jaga warisan leluhur kita, Candi Prambanan. Kita patut bersyukur. Ini candi-candinya belum dibangun. Ya. Iya, belum direkonstruksi kembali. Jadi merekonstruksi candi itu tidak semudah membangun rumah. Jadi butuh bertahun-tahun menyusun, bahkan ada yang baru yang kurang, nah itulah harus diganti. Komplek Candian Prambanan sudah dibangun kembali, termasuk yang terwarna yang kecil-kecilnya. Mas ini adalah candi yang termegah, Ridwan, termegah. Iya. Ini dibangun, direkonstruksi itu dari tahun 1814 sampai sekarang. Itu ada berapa? 5 candi. Iya, jadi artinya membangun ulang candi itu tidak semudah membangun rumah. Bangun rumah bisalah 1 malamnya. Bisa. Kalau lagi membangun saung, cuma 3 jam. Membangun candi itu bisa berapa dapat.